Hingga kini, tak ada yang tahu nasib Wali Kota Solotigo Bakri Wahab usai meletusnya G30S tahun 1965. Dibunuh, hilang, atau dipenjara? Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Masih membahas soal pemberontakan G30S tahun 1965. Tetapi ini yang terjadi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, yaitu di Solotigo. Di kota ini, pejabat penting dikuasai oleh anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketua DPRD Salatiga, Ismail, adalah Ketua PKI Salatiga. Saya nyebutnya Solotigo aja ya, lebih biasa Solotigo. Sedangkan Kepala Staf Kodim, Ngarijo, juga anggota PKI. Wali Kota Bakri Wahab juga berafiliasi ke PKI, meski ia tidak mendukungnya secara terbuka. Bakri juga tidak aktif di kegiatan partai. Banyaknya anggota PKI yang memegang jabatan penting saat itu adalah hal yang wajar, mengingat PKI adalah partai besar, dan saat itu bukanlah partai terlarang. Kalau menilai hasil pemilu tahun 1955, PKI menempati urutan keempat dengan perolehan suara 6,1 juta atau sekitar 16,39% dengan perolehan 39 kursi DPR. PKI berada di bawah Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan 8,4 juta suara dan memperoleh 57 kursi. Masumi dengan suara 7,9 juta dengan mendapatkan 57 kursi. Lalu Nahdlatul Ulama dengan 6,9 juta suara dan memperoleh 45 kursi. Jadi wajar kan kalau banyak pejabat yang berasal dari PKI, termasuk Bakri Wahab yang menjadi wali kota sejak tahun 1961. Banyak orang yang kurang mengenal sosok ini. Fotonya juga jarang beredar. Bakri ini berambut agak keriting, bertubuh agak gemuk, dan berwajah mirip Arab. Tak banyak catatan mengenai Bakri Wahab. Namun, dalam buku berjudul Nyuwito Pak Noto, biografi rektor pertama Universitas Kristen Satyawacana Salotigo, karya Sumbada, Bakri Wahab tampil dalam dua buah foto. Foto pertama, Bakri Wahab sedang mendampingi DN Aidit ketika pimpinan PKI itu datang ke UKSW atau Universitas Kristen Satyawacana untuk mengisi ceramah etika komunisme. Foto kedua, Bakri Wahab mendampingi Muhammad Yamin meresmikan salah satu gedung baru di UKSW. Sayangnya, dalam buku itu Sumbada tidak membahas siapa sosok Bakri Wahab ini. Bakri Wahab memang wali kota komunis. Walau komunis, Bakri tak banyak ambil peran dalam urusan partai. John Rosa dalam buku berjudul Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto menyebut bahwa meski anggota PKI, Bakri tidak menyatakan dukungan kepada G30S secara terbuka. G30S sendiri di Solotigo berbeda dari daerah-daerah lain. Dalam buku berjudul A Preliminary Analysis of October 1, 1969 COP in Indonesia, Ben Anderson dan Ruth T. McVeigh menyebut bahwa rentetan peristiwa G30S yang terjadi di Solotigo murni urusan militer, tanpa partisipasi sipil maupun partai. Diceritakan pada 1 Oktober pagi, dan Korem 073 Kolonel Soekardi dan Letkol Sugiman ditangkap atas perintah Letkol Idris, Kepala Staf Soekardi. Batalion 448 yang menjadi kekuatan utama kudeta ditempatkan di luar kota.
tepatnya di jalan menuju Kopeng. Sementara unit pertahanan sipil aktif dalam kapasitas tambahan. Situasi di Solotigo mencekam, namun tetap tenang di bawah kendali Letkol Idris. Wali kota komunis Bakri Wahab tetap diam dan tidak ada organisasi komunis yang bergerak, tulis Ben dan Ruth. Pada 4 Oktober dini hari, tank Pangdam Kodam 7 Diponegoro, Majen Suryo Sumpeno yang sebelumnya ditempatkan di Bawen, persimpangan antara Yogyakarta, Semarang, dan Solotigo, meluncur ke Solotigo. Kolonel Soekarti dan Letkol Sugiman akhirnya diselamatkan. Sementara Letkol Idris bersama rekan terdekatnya telah kabur ke perbukitan. Sedangkan Batalion 448 yang Pro G30S dilucuti seminggu kemudian. Tak ada pertumpahan darah dalam peristiwa ini. Menurut Harian Suara Merdeka edisi 2 November tahun 1965, Letkol Sugiman kemudian diangkat sebagai pejabat sementara wali kota Solotigo. Pelantikannya dilaksanakan pada 1 November menyusul pelantikan pejabat sementara wali kota Solo dan Magelang serta Bupati Boyolali dan Karanganyar pada akhir Oktober. Tak diketahui di mana Bakri Wahab selama sebulan terakhir pasca G30S. Harian Suara Merdeka edisi 3 November tahun 1965 melaporkan bahwa pada hari yang sama dengan pelantikan Letkol Sugiman, Bakri Wahab ternyata sudah ditangkap. Kepala Humas Pemerintahan Tingkat 1 Jawa Tengah, Sudarto, mengatakan bahwa Bakri Wahab ditangkap untuk mengadakan pengusutan. Nasib Bakri Wahab tak diketahui lagi sejak itu. Menurut Mia Bustam, mantan istri pelukis Gondang Sujoyono, sang wali kota dibunuh bersama seorang dalang perempuan penggubah lagu Blonjo Burung serta mantan suaminya. Tapi Mia juga tak bisa menjelaskan kapan dan di mana pembunuhan terhadap Bakri Wahab itu. Juga di mana makam sang wali kota tersebut. Teman-teman, tragedi kemanusiaan G30S menyisakan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Banyak masyarakat yang menjadi korban, entah yang dibunuh oleh anggota PKI maupun yang dilenyapkan oleh aparat. Perbedaan politik tak seharusnya memunculkan konflik horizontal yang memakan banyak korban. Semoga kejadian serupa tak terulang lagi di bumi Nusantara ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.